Good morning, student. Morning, Kurang semangat ini, loyo sudah ini. Good morning, student. Good morning. Okay, good. Okay, well, before we start our lesson today, let's pray. And the captain of your class, let us pray. And please, Sigit. Oh, Sigit mana? Okay, sir. Okay. Okay, friends, before we study today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you, Sigit. And now I want to check attendance list and your feeling today. Erma Ade. Yes, Mr. Sensi. Okay, please. How are you today? I'm fine. Can you tell me your WhatsApp number? What's the number? No. Ahmad. Ahmad. Okay, how are you today, Ahmad? Amazing, sir. Amazing, good. Dwi, how are you today? Fine, sir. Okay, good. Carla? Hello, Carla. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please. Mainan How are you handphone, Pak. today? Carla mainan handphone, Pak. Oke. Carla, jangan main handphone. Nanti Bapak sita ya. Syukur gue. Jangan, Pak. Ini handphone baru. Yusika, where are you? sir. Mana Okay, Yusika? how are you today, Yusika? Very nice. Okay, well, okay, student. Now we go to the next. First, I want to ask you, do you still remember our lesson last meeting? Jessica. Yes, sir. Memberi dan meminta informasi. Iya, good. Memberi dan meminta informasi. Okay, student. Now I want to explain the purpose our lesson today. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan di sini ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, fokus Iya, Pak ke depan. Sensi. Oke, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label obat, makanan, atau minuman. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis unsur kebahasaan tentang obat, makanan, dan minuman. Kemudian menuliskan informasi tentang obat, makanan, dan minuman ke dalam tabel analisis. Nanti di sini anak-anak diminta mengisi tabel analisis dan ada gambarnya nanti. Kemudian yang berikut, setelah anak-anak menganalisis dan menulis, lalu mempresentasikan hasil analisis secara lisan di depan kelompok yang lain. Itu ya anak-anak ya. Paham? Paham, Pak Sensi. Paham, Sensi. Sekarang fokus ya, fokus. Fokus. Pada gambar, ya pada gambar berikut ini. Coba anak-anak semua. Kirain fokus sama Bapak. Ya, Pacarmu, pacarmu piye? Ayo, pacarmu piye? mengamati gambar yang ada di slide ini. Nanti Bapak tanya, saya kasih waktu 1 menit. Apa tadi perintahnya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Ya, Pak. Tanya sekarang, ya. Indri, kira-kira gambar apa yang ada pada slide? Susu beruang, Pak. Susu beruang. Apakah Dwi pernah minum susu beruang? Pernah minum susu beruang? Sering, Pak. Tiap hari Oh, tiap hari minum susu. Saya takut beruang, Pak. Susu kali aja. Nggak mau susu beruang. Pakai beruangnya, Pak. Pak Sensi suka minum susu Baik, nggak? Kemudian Dwi, Sensi suka minum gambar yang kedua ini. Ya, Gambar apa, Dwi? Goreng. Wah, mie goreng. Goreng, bagus. Kemudian, Saya mau, Pak. Satu, Pak, pakai telur. gambar yang terakhir ini gambar apa? Ayo. Saya tahu, Pak. Karena- Saya tahu. Itu obat Apa ya? Sanmol, Pak. Obat Apa? Sanmol. Sanmol, Ini obat oh. Sanmol. Obat, ya obat batuk. Iya. Pak Sensi, kita- Pak Sensi. Telur panas itu, Pak. Ya. Pak Sensi, ada nggak obat penyembuh hatiku yang luka? Oh, nanti tanda nanti ada Pak Ahmad di situ. Pak Ahmad. Ya. Ada aja murid saya ini, Pak. Masih SMP sudah begini.
Kemudian Pokoknya mau nikah muda itu Pak, mau nikah muda. iya. Kemudian berikutnya pada gambar atau produk terdapat tulisan atau informasi. Nah, informasi yang tertulis pada gambar ini itu disebut apa? Ayo. Label Ahmad. Pak, label sir. Luar biasa. Applause for Ahmad dulu ya. Anak-anak berarti sudah memahami ini. Luar biasa pengetahuan anak-anak ini. Kemudian lanjut. Sekarang berikut yaitu tentang label. Karena Ahmad sudah menjawab tadi label, maka pelajaran kita hari ini adalah tentang label. Jadi, what is the label? Ya. Apa itu label? Label adalah is a kind of the text that is used to give detailed information about a product. Label itu adalah sebuah jenis teks yang digunakan untuk memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa label itu adalah sebuah jenis teks yang digunakan untuk memberi informasi detail tentang sebuah produk. Contoh seperti pada gambar ini ada tulisan, inilah informasi mie goreng, ini informasi ya yang perlu disampaikan kepada konsumen. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham Tentang Pak. pengertian label. Paham, Pak. Oke, good. Yes. Selanjutnya adalah di sini ada generic structure of label. Bagian-bagian label di sini diantaranya sebagai berikut. Coba ini dulu Sigit, baca dulu ini Sigit. Yang pertama apa? Bagian dari label ini apa Sigit? Sigit, where are you? Sikit. Kamar mandi Pak. Indomie sir. Indomie yang ini, bagian-bagiannya ini. Oh, name of the product sir. Ya, name of the product. Pintar sekali. Kemudian Saipul, yang kedua Saipul, baca ini Saipul. Oke. Iya, Saipul itu yang kegiatan yang kedua aja. Description sir. Hah? Description. Yang ini Saipul, yang Nggak di ada sini. orang, Ya. nggak Oh, ada orang, name ada of product semuanya. sir. Name of product. Kemudian yang ketiga Nampak. Di mana description sih, Bu? of the product. 4 ada ingredient, ini adalah bahan. Ipul tuh gimana ya? Kemudian the nutrition fat, uses. Kemudian suggest uses atau dosis penggunaannya, store atau tempat penyimpanannya, kemudian expire date. Seperti pada gambar ini, pada Indomie ini tertulis bagian-bagian label. Contoh ini brand atau namanya ini Indomie. Indomie. Kemudian description-nya ada di sini. Description mie instan. Mie instan itu apa sih? Atau Indomie itu apa sih? Adalah makan cepat saji. Ya, jadi mudah sekali kalau lapar langsung segera panaskan air. Kemudian Hidup ini. expiration date. Di sini expiration date ada. Ini tanggal kadaluarsanya. Di sini tahun 2020 ya, sekarang 2022. Apa masih layak tidak dikonsumsi ini? Tidak, Sudah tidak layak. layak. Kemudian di sini ada konten. Konten ini isinya berapa? Beratnya kalau cairan dia mililiter, tapi kalau dia padat maka dia pakai gram. Jadi begitu ya anak-anak ya, untuk bagian-bagian labelnya jangan lupa ya. Ya Pak. Ya Pak. Selanjutnya social function. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak. Apa tujuannya atau fungsi sosial dari label itu? Yang pertama, to give detailed information about the product. Memberikan informasi rinci tentang suatu produk. Memberikan informasi rinci seperti yang saya jelaskan tadi. Nama produk itu, kemudian pabriknya, halal atau tidak produk itu untuk dikonsumsi, kemudian tanggal kadaluarsanya, kemudian bahan-bahannya terbuat dari apa, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, to decide which medicine, food, beverage is suitable and safe for us. Menentukan obat, makanan, minuman mana yang sesuai, artinya yang sehat, yang aman untuk kita konsumsikan. Jadi kita betul-betul memilih obat, ya. Kita harus hati-hati dalam menentukan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah to avoid negative effect of medicine, food, beverage. Artinya anak-anak menghindari dampak negatif obat itu. Dampak negatif dari makanan atau minuman. Ya, ini tujuannya. Ya. Kemudian yang terakhir, to get the best result.
Nah, di sini ada contoh gambar obat. Ini obat batuk ya. Dan kebetulan saya juga lagi minum ini karena sedang batuk. Nah, obat batuk ini kalau kita salah gunakan akan mendapatkan negatif efek. Contoh, sakit kepala, kita minum obat batuk ini tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, sementara tujuannya kita adalah to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sakit perut, minum obat batuk, atau sakit atau batuk minum obat sakit perut, itu tidak akan nyambung. Jadi di sini diberilah informasi. Inilah tujuan dari label itu. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Lanjutnya di dalam label terdapat language feature. Di sini ada sebuah label. Perhatikan di sini. Yang pertama menggunakan istilah-istilah serving size, seperti di sini ada serving size nomor 1 ini. Di sini ada serving per container. Di sini ada ini nomor 2. Daily values daily values ini ada di sini. Kemudian ingredients, bahan-bahannya, nutrisi fact ada. Kemudian di dalam language feature-nya itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya apa sering kita temukan itu ketika kita beli obat atau apa segala macam. Di sini salah satunya adalah keep the product in a dry place ya. Keep the product in a dry place artinya adalah simpanlah produk itu di tempat yang kering atau suhu sedang ya. Kemudian keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak, jangan simpan dekat anak-anak apabila itu barang berbahaya atau tidak layak untuk anak-anak. Kemudian don't accept the product if the seal is broken. Nah, tidak boleh menerima produk apabila segelnya rusak. Erlina, apakah Erlina pernah menerima produk yang segelnya sudah rusak, Erlina? Pernah, Kak. Pernah. Terus Ya. apa yang dilakukan Erlina? Saya taruh ke tempat sampah, Pak. Tempat sampah. Kenapa tidak dikembalikan ke penjualnya? Nah, itu. Jauh, Pak. Pak. Jauh apoteknya. Oh, Oke, Pak, jauh nanti sekali. Makanya Iya. ini pelajaran. Jadi kalau sebelum beli produk kita harus perhatikan dulu segelnya. Kemudian Oh, dimasukkan ke Pak. labelnya. Thank you. Oke. Ya, baik. Sudah paham tentang ini anak-anak ya? Paham, Pak. Understand, sir. Next. Nah, di sini ada tugas kita. Saya akan bagi kelompok anak-anak semua. Kelompok 1 ada Erma, Ahmad, Dwi, Indri. Kemudian kelompok 2 Aku Carla. sama Ahmad. Aku sama Ahmad. Kelompok 3 Sigit, Yusika, Mariana. Ya, kelompok 1 Erma, Ahmad, Usah, kamu Dwi, seperti- Indri. Ya, tolong Bu Dwi kasih batas antara Erma dan Ahmad ya, nanti. Bu Dwi terganggu itu kelasnya. siapa? Nanti Bu ya. Dwi itu siapa, Pak? Baik. Si Dwi, silakan. Mas Nah, Ahmad cara tuh. kerjanya perhatikan di sini, Saiful, perhatikan sini, Pul. Yes. Pul, data Nah, di sini nanti isinya di sini adalah tadi seperti tujuan pembelajaran kita tadi mengisi kolom analisis. Nah, inilah dia. Nah, di sini nanti ada kolom, ada nomor, fact, bagian-bagian label itu, kemudian available. Tertulis apa tidak di dalam produk ini? Jika tulis, maka jawaban di sini yes. Kemudian di sini statementnya, apa pernyataannya, penjelasannya. Contoh di sini brand of product. Saya kasih contoh ya, brand of product. Contohnya di sini Kraton Tea. Ya, di sini ada tulisannya yes di sini Kraton Tea. Ya yes, karena tertera di sini. Ya jelas ya anak-anak ya. Kalau dia tidak tertera di sini, maka jawaban sini no. No, maka di sini no, available di sininya. Oke, begitu ya, jelas ya anak-anak ya. Ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit sekarang. Sudah selesai, Pak. Sudah, Sir. Pak. Sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah. Ya, Pak. Sigit sudah ya. Sudah, Sir. Oke, pintar sekali. Nah, sekarang silakan anak-anak presentasikan hasil kerjanya di depan kelompok lain seperti tujuan pembelajaran kita hari ini tadi, harus presentasi hasil kerjanya.
Oke. Yang majunya ketua kelompoknya saja. Kelompok 1 Erma. Silakan tepuk tangan dulu, aplaus dulu, aplaus. Oke, Erma silakan. Oke, Oke. sudah maju ya, Erma ya. Good. Oke, Erma, good. Thank Kemudian you. next the Thank second you. group, Carla, silakan Carla, please Carla, present for your friend. Oke, Oke. aku yang maju ya teman-teman ya. Iya, oke. Ya sudah silakan, Pak, please. sekian. Oke, Terima kasih. finish. Good. Applause for Carla and friends. And the third group is Sigit. Yes, sir. Sigit, silakan, please Sigit, presented. Oke, Pinok, sir. Oke, finish. Thank you, Sigit. Oke, give applause for all. Oke. Next. Sekarang ini adalah kerja individu. Ya, ini tugas individu karena kalian tadi sudah kerjasama dan saling bertukar informasi, ada kolaborasi di sana, saling mengisi satu sama lain sehingga Anda saling memahami. Nah, sekarang saya mau tahu kemampuan individu anak-anak semua. Ya, kerjakan ini secara pribadi, kemudian nanti Bapak akan tanya dan anak-anak jawab. Pahami anak-anak cara kerjanya tadi seperti tadi. Nah, di sini kalau tertera di sini, maka tulis yes di sini apa pernyataannya. Jelas ya? Ya, Jelas. Oke, good. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah, sir. Finish, Pak. Finish. Udah. Oke. Saya nomor 1, sir. Oke, nomor 1. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Saya Ayo, nomor 2, sir. Indri gimana? Mana suaranya Indri? Ayo, Finish, Indri. sir. Finish. Indri Oke, ngantuk. finish. Semalam Oke, begadang. Oke, kita mulai saja ya. The number one. Sigit, Sigit. sir. Oke. Brand of medicine available, yes. Ya. Kemudian statementnya Pinok. Yes, good. Applause for Sigit. Yeay. Yes. Statementnya Pino. Kemudian next, number 2. The name of product. Number 2. Saya, Pak. Dewi, silakan please Dewi. Indri, Indri, Pak. Pak. Iya, Pak Sensi gimana sih? Terus ini. Oke, sorry. Oke. 2. Available, yes. Statement, children's cough syrup. Oke, good. Applause for Indri. Next, the description. Oke, description. Saiful, Full. please. Kemana ya, Pak? Bingung saya, Pak. Ada yang tahu kah? Karla. Dwi. Oke. Apa Pak? Oke, Carla. Bantu Carla. Description. Available, yes or no? Yes, Pak. Yes. Oh, you Oke. say Statementnya. Oke. Cook Kak, mixture bisa? of formula, sir. 75 Oke, good. liter. Number 4. Carla, number 4. Carla. Yes. Lah, Nomor kontennya 4. adalah What the Konten statement? 75. Oke, thank you. Oke, good. Applause for Carla. Yeay. Next, Yusis, Rasma. Where are you, Rasma? Rasma ke toilet, Pak. Oh, toilet. Oke. Oke. Rasma ke kantin, Pak. Available, no. Statementnya not available ya, tidak tertulis di sini ya. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaannya. Oke. Yes, available, sir. Oke. Statement, Statement, use statement. mention according to instructions, sir. Oke, thank you Ahmad. Good. You're welcome. 7, number 7. Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Please. Ya, sir. Jessica. Ya, available-nya yes. Oke. Statement-nya keep away from children. Oke, good Jessica. The last one is expiration date. Please Mariana.
Mariana Experdek. Yeay, hore Mariana. Ayo Mariana. Izin Oh, sakit. sakit. Oke, jawabannya adalah di sini available-nya Not no. available. Ya, not available. Oke. Anak-anak semua sebagian besar sudah bisa menjawab. Berarti saya senang juga hari ini. Anak-anak semua bisa menjawab. Berarti anak sudah pintar pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi anak-anak setelah saya evaluasi secara kelompok maupun individu selesai, maka berikutnya adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Oke. Sudah paham kan semua anak-anak? Sudah. Oke, saya minta satu dari kalian untuk membuat kesimpulan materi yang baru saja dipelajari hari ini. Silakan Sigi. Saya Sab. Oke. Kita belajar tentang lelse, cara menggunakannya dan tanggal kadaluarsanya. Iya, oke. Baik, terima kasih Sigi telah membuat kesimpulan yang bagus. Anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang label, strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya, kemudian fungsinya, yaitu kita harus membaca informasi yang tertera pada produk itu agar kita aman ya. Kemudian bagaimana juga cara menyimpan barang itu atau produk yang kita beli. Kita harus hati-hati tanggal kadaluarsanya. Ya, kita harus perhatikan. Ya anak-anak ya. Ya. Kemudian materi kita hari ini dan minggu berikutnya kita akan masuki materi yang baru yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur. Nanti anak-anak ketika sampai di rumah silakan cari informasi tentang teks prosedur untuk kelas 9 SMP. Oke? Dan sebelum before we close our lesson today, please pray and Saiful let us for pray now. Saiful, please. Okay, before we close the lesson, let's pray. Pray begin. Pray. Amin. Okay, student, thank you. Good morning and see you again. Good morning, Sab. Yes, sir.